وبه نستعين على أمور الدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dapat hadir berkumpul di tempat yang insya Allah menyenangkan. Selawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya di al-Islam. Ya, alhamdulillah kita eh, sudah memulai kajian di pagi hari ini. Ya, jangan lupa kita semua berdoa gitu ya, dan berniat untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan segala bentuk aktivitas di pagi hari ini diberkahi, dilancarkan dan dinilai sebagai amal ibadah. Ya, syukuran jazakallah khairan kepada para peserta hadir di pagi hari ini, dan syukuran jazakallah khairan seperti contoh juga sudah hadir di tengah kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, di pagi hari kita mulai kajian dengan baca basmalah bersama-sama, sudah mengerti, dan dilanjutkan langsung ke materi. Silakan, Super. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian seputar fikih muamalah. Kita masuk pembahasan fikih muamalah kontemporer, yaitu pembahasan perbankan syariah. Dan tadi sudah disampaikan, ini kita akan membahas tentang penyaluran dana bank syariah bagian yang ke-6 ya. Insya Allah ini bagian terakhir. Baik, kita langsung masuk ke materi. Kita masuk hukum penyaluran bank syariah bagian yang ke-6. Untuk akad penyaluran dana bank syariah sudah kita bahas semuanya, tinggal bagian terakhir. Yang pertama bagi hasil, mudharabah, musyarakah, dan musyarakah mutanakisah sudah kita bahas. Kemudian jual beli, murabahah, assalam, dan istisna juga sudah kita bahas. Selanjutnya sewa, yaitu ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik juga sudah kita bahas. Yang terakhir ini adalah jasa. Dua sudah kita bahas, yaitu al-wakalah dan ar-rahn. Sehingga hari ini tinggal menyisakan 3 pembahasan, yaitu kafalah, hawalah, dan qard yang diaplikasikan di bank syariah. Baik, kita mulai dengan akad kafalah atau teman ya. Bagaimana aplikasi kafalah pada perbankan? Dalam dunia perbankan, transaksi penjaminan atau kafalah dikenal dengan istilah bank garansi atau bank garansi. Bagusnya sama. BG ya, singkatannya bank garansi. Nah, prakteknya seperti apa? Aplikasi bank garansi, yang pertama pemilik proyek
yang akan membangun sebuah gedung tertentu, yaitu kontraktor ya. Pemilik proyek akan membangun sebuah gedung tertentu, kemudian menyerahkan proses pembangunannya kepada kontraktor. Pemilik proyek bukan kontraktornya ya. Tadi saya salah. Jadi pemilik proyek ingin membangun sebuah gedung tertentu, kemudian menyerahkan proses pembangunannya kepada pihak kontraktor. Yang kedua, agar kontraktor memenuhi komitmen pembangunannya, maka pemilik proyek mensyaratkan agar kontraktor memiliki penjamin, yaitu memiliki bank garansi atau BG. Jadi biasanya yang minta jaminan itu adalah pemerintah ya. Jadi pemilik proyek ini misalnya instansi pemerintah ingin membangun sebuah gedung tertentu, biasanya dia akan melakukan tender kepada para kontraktor. Nah, kontraktor yang ikut tender disyaratkan semua kontraktor harus punya BG, yaitu bank garansi dari sebuah bank tertentu. Maka kalau dia punya BG, dia boleh ikut tender. Terus yang ketiga, dalam ketentuan BG tersebut, bank garansi tersebut, pihak bank akan menjadi penjamin bagi pemilik proyek untuk mengganti semua kerugian jika kontraktornya wan prestasi. Nah, wan prestasi yang sering terjadi itu ada kontraktornya melarikan diri ya, kabur. Dulu di kampus saya juga pernah ada pembangunan beberapa gedung fakultas, waktu itu fakultas dakwah ya, fakultas dakwah, nilainya ya nggak main-main ya, puluhan miliar. Ternyata belum selesai, kontraktornya sudah melarikan diri. Nah, ini yang rugi siapa? Yang rugi adalah pihak pemerintah. Kenapa? Karena belum jadi, sudah ditinggal pergi. Oleh karena itu, kalau ada bank garansinya, maka nanti yang akan mengganti adalah banknya. Misalnya nilai proyek 10 miliar, itu dibangun baru habis 8 miliar sudah melarikan diri. Untuk menyelesaikan kurang 2 miliar. Nah, siapa yang nomboi, siapa yang membayar? Yang membayar untuk penyelesaian proyek itu adalah bank. Jadi dia harus ngasih pelunasan untuk menyelesaikan pembangunannya. Kerugiannya 2 miliar, siapa yang membayar? Yang membayar adalah bank garansi. Jadi pihak bank sebagai penjamin menetapkan sejumlah fee tertentu kepada pihak yang dijamin, yaitu kontraktor. Nah, di sini pihak bank garansi mau memberikan BG kepada kontraktornya, syaratnya apa? Ada fee yang harus dibayarkan. Ini praktek di bank konvensional maupun bank syariah sama sebenarnya, prakteknya seperti itu. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, kalau di bank syariah itu memang menggunakan akad kafalah. Dulu sudah pernah dibahas pada pembahasan kafalah ya, muamalah-muamalah dasar. Kafalah atau doman itu definisinya al-kafalatu al-kafalatu hiya domu zimmatid domini ila zimmatil matmuni anhu fi iltizamil haqqi ay fiddain. Jadi yang disebut kafalah adalah domu zimmatid domini, menggabungkan tanggungan domin, domin itu pihak yang menjamin, ila zimmatil matmuni anhu kepada tanggungannya pihak yang dijamin fi iltizamil haq, yaitu di dalam menunaikan kewajibannya, ai fidain, yaitu menunaikan kewajiban utangnya. Jadi kalau ada utang piutang yang masih masih kurang, maka pihak domin atau penjamin itu harus membayar kekurangannya. Nanti kalau misalnya kontraktornya minggat, melarikan diri, kurang 2 miliar, maka yang
menutup kekurangan 2 miliar itu adalah pihak domin. Jadi ada istilah domin, ada madmun anhu. Jadi madmuni anhu ini adalah pihak yang dijamin. Nah, dulu waktu pembahasan doman atau kafalah, kita sudah tahu pihak yang terlibat itu ada 3 ya. Jadi ada domin, ada madmun anhu, ada madmun lahu. Nah, kafalah ini adalah akad yang istimewa karena kafalah itu akad yang tidak bisa berdiri sendiri. Dulu kita sampaikan kafalah atau doman itu akad yang menempel kepada akad lain, yaitu akad dain, akad utang piutang. Oleh karena itu, karena ini akad yang nempel, maka rukunnya tidak cuma 3. Ada tambahan 2. Maka kita lihat rukunnya, 1 domin, yaitu pihak yang menjamin. Nah, siapa pihak yang menjamin? Jadi untuk melihat kafalah yang dipraktekkan di bank syariah itu sah atau tidak, kita lihat siapa pihak yang menjamin. Jawabannya adalah bank. Dalam hal ini bank syariah. Kemudian madmun anhu. Siapa pihak yang dijamin? Jadi rukun itu kan harus dipenuhi semua. Pihak yang dijamin adalah kontraktor. Kemudian ada madmun lahu, yaitu pihak yang menerima jaminan siapa pemilik proyek, misalnya instansi pemerintah tadi. Berarti ada 3 pihak tadi, domin, madmun anhu, dan madmun lahu. Domin itu yang menjamin, madmun anhu itu yang dijamin, madmun lahu yang menerima jaminan. Dalam praktek bank garansi, pihak yang menjamin atau dominnya syariah. Pihak yang dijamin kontraktor, pihak yang menerima jaminan yang punya proyek yaitu instansi pemerintah. Terus yang keempat apa? Madmun, yaitu sesuatu yang dijamin, yaitu nilai proyek. Misalnya 10 miliar tadi, nilai proyeknya 10 miliar. Nanti kalau ada one prestasi, maka kekurangan dari proyek itu harus dibayar oleh kontraktor. Dibayar oleh bank syariah. Kemudian yang kelima yaitu ikrar. Jadi pernyataan ada apa tidak, jawabnya ada, yaitu pernyataan dari bank syariah siap menjamin kalau ada one prestasi. Nah, berarti kalau ditinjau dari rukun-rukun pada kafalah atau dom ini semuanya sudah terpenuhi. Berarti akad domanya itu sah ya, akad domanya itu sah. Kesimpulan hukum buat ini kok nggak muncul ya warnanya. Nah, nggak muncul. Nah, dalam aplikasi bank garansi ini rukun-rukun kafalahnya terpenuhi, berarti sah. Kalau tinjau dari hukum wad'i. Nah, tetapi bagaimana analisis yang lebih mendalam? Ternyata tadi ada persyaratan yang harus kita tinjau lagi. Dalam transaksi bank garansi tersebut ternyata ada syarat haram yang dimasukkan dalam akad, yaitu pihak penjamin, yaitu bank syariah, minta fee kepada pihak yang dijamin, yaitu kontraktor. Adanya fee tersebut hukumnya haram karena masuk kategori riba. Dalilnya apa? Nah, ini dalilnya yang sudah sering kita bahas. Ar-rajulu mina yukridu akhahul mala fayuhdilahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqrada ahadukum qardun fahadalahu khamalahu ala dabati fala yarkabha wala yakbalhu
illa ayyakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, seorang laki-laki dari kami pernah meminjamkan atau memberi utang harta kepada saudaranya. Lalu saudaranya memberi hadiah kepada laki-laki itu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang kalian memberikan pinjaman, lalu diberi hadiah atau dinaikkan ke atas kendaraannya, maka janganlah dia menaiki kendaraannya dan jangan menerima hadiahnya. Kecuali hal itu sudah biasa menjadi kebiasaan yang berlangsung sebelumnya. Jadi adanya fee atas piutang karena jasa memberikan jaminan atas utang itu masuk kategori hukumnya haram. Oleh karena itu, maka BG ini menjadi fasad. Jadi fasad lain dengan batal ya. Sudah sering kita bahas. Kalau batal itu akadnya harus diulangi. Supaya sah akadnya harus diulangi. Kalau fasad supaya sah tidak harus diulangi, tapi syarat-syarat yang rusak tadi, syarat-syarat yang haram itu bisa dibuang. Jadi kalau fee-nya bisa dihilangkan, maka akad BG-nya sah. Jadi yang disebut fasad itu sebenarnya rukun syaratnya terpenuhi, sebenarnya rukun syaratnya sah, tapi kemasukan sesuatu yang haram. Maka itu menjadi fasad. Nah, supaya sah, sebenarnya yang cacat tadi, yang haram tadi, kalau bisa dihilangkan, maka langsung menjadi sah. Itu namanya akad fasad. Itu praktek BG di bank syariah. Jadi, teman-teman sekalian yang bergerak di kontraktor, kalau mau pakai BG bank syariah, silahkan. Tetapi itu tidak boleh pakai fee. Nah, dulu sudah pernah kita bahas, kenapa bank syariah pakai fee itu hukumnya apa? Karena dia menggunakan akad kafalah bil udhroh ya, kafalah bil udhroh. Jadi dia menggabungkan antara apa akad kafalah dengan ijarah itu terkena multi akad. Jadi untuk menghindari kata eh, riba, menghindari riba, alasannya ini ujroh di kafalah. Baik, selesai. Kemudian yang kedua adalah khawalah. Bagaimana khawalah dalam aplikasi perbankan, termasuk bank syariah ya. Contoh aplikasi khawalah pada perbankan adalah letter of credit atau surat kredit yang dikenal dengan LC. Jadi LC itu metode pembayaran perdagangan internasional agar eksportir memperoleh langsung uang pembayaran dari importir tanpa menunggu konfirmasi dari negara pengimpor. Nah, prakteknya seperti apa? Aplikasi LC, misalnya ada PT Sena akan mengimpor suku cadang mobil dari perusahaan Yamaha di Jepang. Jadi importirnya Sena, eksportirnya Yamaha dari Jepang. Perusahaan Yamaha menawarkan kepada PT Sena menggunakan letter of credit. Jika setuju, PT Sena harus mengajukan diri ke bank sebagai pembayar letter of credit. Pihak bank akan memproses seluruh mekanisme transaksi pembayaran menggunakan LC ini sesuai dengan apa yang disepakati oleh kedua belah pihak. PT Sena wajib memiliki rekening giro di bank yang bersangkutan. Rekening gironya dalam bentuk rupiah. Bank akan membayar ke perusahaan Yamaha dalam bentuk yen Jepang. PT Sena dibebani oleh bank untuk membayar biaya LC-nya. Jadi praktek LC itu misalnya PT Sena mengimpor dari Jepang, Yamaha. Nah, kalau barang sudah sampai, nanti yang bayar itu langsung bank yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena PT Sena mengajukan LC kepada bank tersebut. Jadi yang membayar adalah bank.
tidak perlu menunggu transfer dari eh, kebalik, maaf, kebalik. Jadi eh, proses ekspor impor kan biasanya lama. Jadi yang minta itu PT Yama dari Jepang karena begitu barang sampai kan harusnya bayar. Kalau proses normal itu lama. PT Yama memperoleh apa pembayarannya lama dan PT Sena itu kan punyanya rupiah. Nah, makanya PT Yama dari Jepang minta supaya PT Sena menggunakan LC, mengajukan ke Bank LC, jadi banknya itu kerjasama antara Bank Indonesia dengan Bank Jepang. Sehingga nanti kalau PT Sena sudah mendapatkan barang, dia membayar ke bank, langsung PT banknya yang di Jepang membayarkan kepada Yama dengan yen. Nah, itu mekanisme LC ya, letter of credit. Nah, kalau di perbankan syariah hukumnya bagaimana? Nah, biasanya diaplikasikan dengan khawalah. Nah, definisi khawalah sudah pernah kita pelajari. Al-khawalatu hiya nakludaini minazimati mukhili ila zimatil mukhali alaihi. Jadi khawalah itu adalah memindahkan utang zimatil mukhili dari tanggungannya mukhil. Mukhil itu yang memindahkan utang ila zimatil mukhali alaihi kepada yang dipindai utang. Itu definisi khawalah menurut yang kita bahas di materi dasar ya. Nah, bagaimana dari definisi ini kemudian muncul rukun-rukun kita gunakan untuk melihat khawalah yang diterapkan di perbankan. Ini sama ya, bank konvensional maupun bank syariah. Jadi rukunnya ada mukhil, ada ada mukhal atau mukhtal, ada mukhal alaihi, ada mukhal bihi, ada sighot. Nah, ini harus pernah ikut materi dasar ya tentang khawalah. Mukhilnya siapa? Cek. Mukhil adalah pihak yang memindahkan utang, yaitu pihak yang utang dan pihak yang piutang. Dalam hal ini siapa? Yaitu PT Sina. PT Sina itu sebagai mukhil. Ciri-cirinya mukhil itu punya dua akad ya. Jadi PT Sena itu pihak yang berhutang sekaligus berpiutang. Mungkin untuk merefresh lagi supaya tidak bingung. Jadi khawalah itu sebenarnya sederhananya saya misalnya diutangi oleh Pak Agus ya. Pak Agus utang kepada saya 1 juta. Berarti saya punya piutang dengan Pak Agus. Kemudian kalau saya misalnya membeli handphone ke toko harganya 1 juta, tapi saya nggak bisa bayar cash, namanya saya punya utang kepada toko. Nah, saya ini posisinya sebagai mukhil. Mukhil itu orang yang punya piutang dengan Pak Agus, sekaligus punya utang pada toko. Ini namanya mukhil. Terus, mukhal itu siapa? Mukhal itu yang dipindahkan utangnya, yaitu dalam hal ini adalah perusahaan Jepang. Kemudian siapa mukhal alaihi? Mukhal alaihi itu pihak yang dipindai utang, yaitu pihak bank yang memiliki utang terhadap PT Sena. Jadi tadi ada 3 orang ya, saya, Pak Agus, dan Toko. Nah, posisinya apa? Posisinya Toko itu adalah seperti PT seperti PT PT Yama ya. PT Yama yaitu sebagai mukhal yang dipindahkan utangnya. Jadi saya punya utang kepada toko, kemudian saya minta toko itu menagihnya kepada Pak Agus tadi. Nah, Pak Agus itu posisinya sebagai mu'alaihi, yaitu yang dipindai utang.
maka nanti yang membayar utang saya itu adalah pihak Pak Agus. Nah, kalau dalam praktek ini yang akan membayar itu adalah pihak bank kepada PT Yama. PT Yama itu adalah mukhal, sedangkan bank bank syariahnya itu sebagai mukhal alaih atau pihak yang dipindai utang. Posisinya mukhal alaihi itu adalah Pak Agus tadi ya. Sedangkan toko adalah PT Yama yang akan dibayar oleh Pak Agus. Kenapa? Karena saya punya piutang kepada Pak Agus. Nah, piutangnya dalam bentuk LC, dalam bentuk LC. Makanya syaratnya saya harus pihak PT Sena punya giro dulu. Walaupun nanti beda-beda ya. Ada yang memang sudah ada depositnya, ada yang memang bisa dalam bentuk utang. Sehingga nanti ya itu urusannya PT Sena dengan banknya itu. Apakah memberi utang atau mungkin separuh-separuh. Punya misalnya kewajibannya itu adalah membayar $1.000. $1.000 itu katakanlah misalnya 1,5 miliar misalnya 1,5 miliar. Nah, PT Sena hanya punya uang 500 juta misalnya, berarti 1 miliar untuk membayar tagihannya PT Yama. Nah, itu kalau dengan LC bisa juga diutangi, tapi jelas dengan bunga. Atau sudah punya deposit 1,5 miliar ya tinggal dibayarkan, tapi harus membayar fee. Nah, mukhalbihi itu utang yang dipindahkan yaitu utang PT Sina kepada perusahaan Yama. Seperti saya tadi dengan toko tadi, itu namanya mukhalbihi. Kemudian zighat itu ungkapan pemindahan utang, yaitu permintaan PT Sena kepada bank untuk membayar utang impornya kepada PT Yama. Itu pernyataannya seperti itu, sehingga nanti kalau barang sudah sampai, pihak Jepang langsung dibayar pakai yen, yang bayar adalah bank. Nah, dari tinjauan rukun-rukunnya, kesimpulan hukum wad'i, dalam aplikasi LC ini rukun-rukun khawalahnya terpenuhi. Tapi masalahnya apa? Syarat tadi. Dalam transaksi LC tersebut ternyata ada syarat yang tidak dipenuhi, yaitu adanya ketidaksamaan dalam jenis utang yang dipindahkan, yaitu utang rupiah dipindah menjadi yen, yang tidak dilakukan secara kontan. Adanya ketidaksamaan dalam jenis pemindahan utang hukum adalah haram, yang termasuk kategori riba fadl karena transaksinya tidak yadan biyadin atau HA wa HA. Dalilnya, zabu bil wariki riba ilah HA wa HA. Menjual emas dengan uang, perak, jadi beda jenis mata uangnya, itu akan mengumpulkan riba kecuali apabila dilakukan secara kontan HA wa HA dari tangan ke tangan. Selain itu, dalam transaksi LC tersebut ternyata ada juga syarat haram, yaitu adanya apa? Mukhal alaihi meminta fee kepada pihak importir. Maka adanya fee itu juga haram karena masuk kategori riba yang dalilnya masih sama seperti tadi. Masih pakai dalil yang sama. Ar-rajulu minna yukridul akhahul mala wa yuhdilahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqrada ahaduhum qardan fa ahdalahu aw khamalahu ala dabati fala yarkab wala yakbalhu illa yakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, seorang laki-laki dari kami pernah meminjamkan kord harta kepada saudaranya, lalu saudaranya memberi hadiah kepada laki-laki itu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang kalian memberikan pinjaman lalu diberi hadiah atau dinaikkan ke atas kendaraannya, maka janganlah menaikinya dan janganlah menerima hadiahnya. Kecuali hal itu biasa berlangsung sebelumnya. Kesimpulannya, LC hukumnya batal, bukan fasad lagi ya, karena ada syarat yang dilanggar tadi, yaitu
adanya sorf yang tidak iya dan biadin, dan juga adanya fi yang itu hukumnya haram. Maka hukumnya batal. Jadi kalau sudah tahu begini, maka ya nanti bisa diupayakan supaya halal itu harus kiyak-kiyuk ya. Nah, ada satu catatan tambahan, ini hanya catatan tambahan. Apa hukum menarik tunai di rekening rupiah via ATM di luar negeri dalam bentuk dolar AS? Tadi tadi kan ada syarat harus iya dan biadin. Padahal kalau kita ke luar negeri, menarik ATM mesti bentuknya, kalau di Arab ya real, kalau di Amerika dolar. Itu kan tidak ketemu langsung. Hukumnya boleh atau tidak? Hukumnya jawabnya boleh, tapi dengan syarat. Yaitu penarikan uang via ATM itu terjadi secara yad dan biadin. Penerimaan uang asing itu terjadi di majelis akad, yaitu di ATM tanpa ada penundaan atau takhir atau delay. Jadi langsung diambil sesuai dengan yang ditarik ya dari rupiah kepada real misalnya. Dalilnya an Ibnu Umar radhiyallahu an qala kuntu abiu al ibili bidana niri ae muajjalan wa akhuzu ad-darahima wa abiu bidarahimi wa akhuzu ad-dana nira fasaltu Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalika. Faqala la ba'sa an ta'khuzaha bi sya'ri yaumiha malam tafriqa wa bainakuma sayun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an dia berkata, nah ini kita harus paham transaksinya ya. Dulu saya menjual onta, tapi kesepakatannya di dinar. Misalnya beli onta harganya berapa? 5 dinar. Disepakati hari ini, tapi bayarnya besok. Tapi bayarnya saya besok ya. Nah, setelah besok, dia dibayar tapi dengan dirham. Juga sebaliknya, dulu juga pernah saya jual onta dengan dirham. Misalnya berapa? 50.000 dirham misalnya. Secara utang juga. Ini harganya 50.000 dirham ya, tapi bayarnya besok. Jadi saya ambilnya dalam bentuk dinar besoknya gitu. Boleh nggak kesepakatannya pakai dinar, tapi bayarnya untuk pakai dirham. Nah, kemudian tanya Rasul. Jadi sahabat itu kalau ragu-ragu belum tahu hukumnya ya tanya. Jangan sampai kita bermuamalah nggak tahu hukumnya langsung ditabrak. Apa jawab Rasul? Itu boleh saja, tidak apa-apa. Kamu mengambil harga unta dengan harga pada hari itu. Jadi syaratnya apa? Boleh asal kursnya menggunakan kurs hari itu, bukan kurs ketika jual beli, ketika akad jual beli. Karena tiap hari kan berubah kursnya. Jadi bisa aja satu dinar itu 15 dirham. Bisa saja nanti besoknya 16 dirham. Nah, kalau kesepakatannya hari 15 dirham, maka besok harus dengan kurs hari itu. Yaitu kalau hari itu memang satu dinar itu 16 dirham, ya harus dibayar dengan kurs hari itu. Jadi caranya seperti itu. Jadi kata Rasul, tidak apa-apa kamu mengambil harga unta dengan harga pada hari itu, yaitu hari jatuh tempo, selama kalian berdua belum berpisah. Malam tafriko. Sementara di antara kalian berdua masih ada sisa pembayaran utangnya. Jadi eh, tidak boleh ada apa? Tidak tidak harus dengan kurs syariat itu dan harus
selesai pembayarannya sebelum berpisah. Tidak boleh ada tunda. Jadi tidak boleh karena misalnya harganya 5 dinar. Kemudian sepakat dulunya dirham dibayar dinar, tapi ini saya masih 3 dinar. Nanti tunggu ya, saya cari yang 2. Nah itu nggak boleh. Ada tunda pisah majelis itu sudah nggak boleh. Jadi kalau bayarnya 5 dinar harus kontan 5 dinar pas saat majelis akad ketika pertemuan. Ini sebagai tambahan saja ya, kalau sedang di luar negeri. Baik, yang terakhir hukum qard. Nah, fakta qard di bank syariah, akad pinjaman qard di bank syariah biasanya disebut kulhasan atau pinjaman kebajikan. Akad ini merupakan penyaluran dari dana bank syariah yang bersifat sosial atau komersial. Bank syariah tidak mengambil keuntungan dari penyaluran dana ini. Sumber dananya biasanya berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan dana sosial lainnya. Nah, kita untuk menilai harus tahu definisi qard ya. Al-qardu huwa ma tu'tihi minal misliyati lirad dalaka mislu fil mustaqbal. Qard adalah apa-apa yang kamu berikan berupa harta misliat untuk dikembalikan kepadamu harta misliat yang semisalnya pada masa yang akan datang. Nah, praktek qard di bank syariah, nasabah mengajukan pinjaman qard kepada bank syariah untuk keperluan tertentu. Nasabah bersepakat dengan bank syariah untuk mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan angsuran atau cicilan. Bank syariah tidak mengambil keuntungan dari akad pinjaman itu, tapi bank syariah memberikan biaya administrasi kepada nasabah. Jadi skemanya, nasabah mengajukan pinjaman, bank syariah memberikan pinjaman dan diberikan beban biaya administrasi. Nah, hukumnya bagaimana? Kita lihat analisis terhadap akad pinjamannya, kemudian analisis terhadap status biaya administrasi yang diambil oleh bank syariah terhadap pinjaman nasabah. Nah, qard rukunnya ada 3, al-aqidani, makhalul akad, dan sigot. Al-aqidani ada 2, yaitu pemberi pinjaman, al-mukrid, dan penerima pinjaman, al-muqtarid. Kemudian makhluk akadnya adalah harta yang dipinjaman, harta yang dipinjamkan, yaitu al-malu al-muqtarab. Syaratnya hartanya harus harta misliat, boleh juga kimiat asal bisa distandarisasi dengan tepat. Kemudian hartanya adalah ain barang bukan manfaat atau jasa. 3, hartanya diketahui atau maklum, yaitu diketahui kadarnya dan sifatnya atau kuantitas dan kualitasnya. Kemudian sigotnya asal dua belah pihak paham. Nah, dari sini akad qardnya sah ya, terpenuhi semua rukun dan syaratnya. Nah, yang kedua, biaya administrasi. Nah, mohon maaf, adanya biaya administrasi itu termasuk kategori riba atau minimal subhatu riba, menyerupai riba yang diharamkan. Kenapa? Karena dilarang oleh hadis. Iza akroda fala yakhud hadiyatan. Jika kamu memberi pinjaman, kamu jangan mengambil hadiahnya. Walaupun disebut hadiah atau disebut biaya administrasi itu termasuk riba. Kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat, walaupun disebut biaya administrasi itu adalah riba. Jadi administrasi sama dengan riba, maka haram hukumnya. Penerapan hukumnya, bank syariah tidak mengambil keuntungan, ini sah memang. Karena ada biaya administrasi termasuk riba, maka hukumnya batal, tidak sah. Alhamdulillah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembahasan terkait tiga tadi ya, tiga pembahasan di
kafalah, hawalah, dan qad sudah disampaikan. Baik, saat ini sesi tanya jawab. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya, baik itu secara langsung, raise hand, gitu ya, via Zoom ataupun via chat, dipersilakan. Baik, silakan. Atau sudah paham semua? Atau sudah bingung? Atau bingung, bingung semua. Ya, karena penyaluran uang dari bank ini rata-rata gitu ya, dan tiga pembahasan tadi memberikan syarat fee ataupun administrasi yang menjadikan aset tersebut fasad ataupun sampai dengan batal. Ya, dipersilakan bagi para kita semua dari cabang ataupun dari Cikarang dan pusat, dipersilakan untuk bertanya. Kalau nggak pernah pakai BG atau LC, mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau biasa pakai BG, bank garansi atau LC, letter of credit, ya tadi harus diperhatikan ternyata hukumnya haram ya. Tapi kalau nggak pernah pakai ya berarti nggak ada masalah. Baik, kalau sudah cukup, ya bisa diakhiri saja kalau nggak ada pertanyaan. Oke, tidak ada atau mau disimpan pertanyaannya. Baik, nah dan ada satu pertanyaan, Kak. Ya, Eh, ini dari para kontraktor nih, yang biasa. Pertanyaannya, Assalamualaikum, Ustaz. Boleh bertanya, bila dalam lembaga sosial pinjam meminjam perlu biaya untuk pengelola, boleh nggak ambil administrasi untuk mengelola untuk pengelolanya iya. bila ada lembaga? So, silakan, Ustaz. Jadi hati-hati, yang harus dilihat itu adalah akadnya ya. Kalau akadnya itu court atau pinjam meminjam, sehingga membutuhkan biaya untuk pengelolaan, itu tetap tidak boleh dibebankan kepada yang utang. Kenapa? Karena memang dalam Islam utang piutang itu adalah akad tabaruah. Jadi kalau ada akad tabaruah itu akad tolong menolong. Berarti memang orang kalau mau melakukan akad qard, yaitu meminjami orang, maka memang siap berkorban. Jadi jangan mikir untung atau impas. Jadi kalau mau ngutangi itu harus siap berkorban. Kalau perlu siap duitnya nggak kembali. Makanya dalam penutup ayat tentang utang piutang, surat Al-Baqarah 280 itu kan Allah mengatakan, wa in kana zu usrotin fanaziratun ila maisarah. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu kan penutup ayat tentang utang piutang yang penguncinya apa? Itu menunjukkan bahwa itu akan tolong menolong. In kana zu usrotin, apabila yang utang itu mengalami kesulitan dalam membayar, fanaziratun ila maisarah, maka berilah tangguh sampai dia memiliki keuangan, memiliki keleluasan untuk bisa membayar utangnya. Kemudian ditutup wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalau kamu mau menyedekahkan atau mengikhlaskan, memutihkan, nggak usah bayar, itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Jadi bahkan didorong untuk mengikhlaskan. Kalau memang nggak bisa bayar, ya dimundurkan. Nggak bisa lagi dimundurkan. Kalau nggak bisa-bisa, ya sudah diikhlaskan. Itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui.
Itu menunjukkan bahwa utang piutang atau qard itu memang tolong menolong, tidak boleh dibisniskan. Berarti memang siap rugi. Kalau nggak mau rugi ya jangan memberi utang. Solusinya apa? Sirkah, ya. Itu ya Allah Alam. Siap, syukran jazakallah khairan, Ustaz. Jadi memang akad hutang dengan akad bisnis itu berbeda ya. Jadi ketika memang akad hutang itu memang diniatkan sebagai hutang atau tadi akad tabarruah kalau menolong, maka tidak boleh sama sekali mensyaratkan fee atau administrasi. Nah, beda halnya ketika disebut dengan akad bisnis. Baik, ini ada yang resen dari peserta Ibu Sari Narulita, dipersilahkan bertanya. Halo, Assalamualaikum, Pak Kiai. Salam. Ini Bapak. Saya adanya. Adik saya Pak Ustadz. Lalu bagaimana hukumnya dengan kredit? Itu kan ada keuntungan. Itu kan utang piutang awalnya. Bagaimana dengan hukum kredit? Iya, Sekian, terima kasih. iya, ini, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya, terima kasih. Ini pembahasan awal-awal dulu ya. Jadi utang piutang itu dibagi tiga ya. Dain, dain itu kan butuh fizimah, apa-apa yang sudah menjadi tanggungan. Jadi dain itu maknanya luas. Kemudian yang menjadi tanggungan itu bisa tiga kemungkinan. Ada dain muawadoh, ada dain itselaf, ada dain qard. Nah, yang harus hati-hati itu memang dain qard. Jadi makanya dain itu dilihat dulu, ini utang apa? Utang jual beli atau utang piutang murni, utang duit lah gampangnya gitu. Kalau utang piutang dalam jual beli itu namanya dain muawadoh. Nah, kalau dain muawadoh itu berarti membeli rumah secara kredit. Nah, membeli rumah secara kredit itu boleh mengambil untung karena itu jual beli dengan utang. Itu sudah pernah kita bahas. Misalnya kalau rumah cash 300 juta, kalau dikredit menjadi 350 juta itu boleh. Asalkan akadnya hanya satu. Dulu sudah kita bahas. Itu jual beli kredit barang ya. Tapi kalau utang piutang qard itu adalah utang duit ya. Ya utang 10 juta. Kalau utang 10 juta maka mengembalikannya harus 10 juta. Tidak boleh mengambil untung. Walaupun sama-sama disebut kredit ya. Nah, maka yang satu disebut kredit jual beli, yang satu disebut kredit uang gitu. Tapi dalam bahasa fikihnya tadi disebut apa? Muawadoh, dain muawadoh, yang satu disebut dain qard. Itu kalau ada videonya nanti bisa diputar lagi pada pembahasan jual beli kredit ya. Itu ya, Allah. Ya, Terima kasih Pak. cukup sekian. Terima kasih. Alhamdulillah. Jawabannya mantap. Jawaban yang sangat saya harapkan sesuai dengan keinginan. Ya udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya, sudah jelas. Baik, pertanyaan yang lain dipersilakan, enggak yang mau bertanya. Tadi ada 3 pembahasan ya di materi kajian ini. Ada berkait dengan kafalah, ada yang berkait dengan hawalah dan qard, gitu ya. Itu dari Pak Arif Madiun. Pak Arif. Oh, chat ya. Iya, lewat. Oh ya, baik. Dari Pak Arif Madiun. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, jika berhutang ada administrasinya, terus administrasi tersebut dimasukkan ke dalam besaran jumlah hutang tersebut, bagaimana Ustaz dengan dibayar kredit? Iya, kembalinya pada definisi qard ya. Tadi sudah apa? Kita ulangi lagi dalam materi tadi. Maka kalau kita mau menghukumi memang hafal definisi itu penting sekali ya. Jadi qard itu ma tu'tihi minal misliyati liyurad dalaka mislu fil mustaqbal. Jadi yang disebut
qard itu apa-apa yang kamu berikan berupa harta misliat untuk dikembalikan harta misliat yang lain waktu yang akan datang. Mananya apa? Qard itu harta misliat yang diberikan, jadi statusnya itu berpindah milik, tapi untuk dikembalikan harta misliat yang lain di waktu yang akan datang. Nah, dalam pembahasan qard kita sudah bahas tadi, syaratnya apa? Antara yang diterima dengan yang dikembalikan harus sama, baik dalam sifatnya maupun kadarnya. Misalnya sifat itu jenis mata uangnya ya. Misalnya kalau utangnya itu rupiah, utang 10 juta rupiah, maka mengembalikannya harus 10 juta rupiah. Tidak boleh dengan dolar. Tidak boleh yang diterima harusnya 10 juta, dipotong 100.000. Ada diskon dari yang diterima, terus mengembalikannya nanti 10 juta, dengan asumsi yang 100.000 itu adalah biaya inflasi. Nah, itu berarti yang diterima dengan dikembalikan tidak sama. Ingat, kalau yang diterima dengan yang dikembalikan tidak sama, itu terkena riba ya, terkena riba. Walaupun alasan untuk biaya administrasi. Jadi yang harus dilihat dalam qard itu yang diterima harta misliatnya dengan yang dikembalikan harta misliatnya harus sama. Gitu ya, Allah. Alhamdulillah. Baik, Yamna, Pak Arif Nadiun, mudah-mudahan sudah bisa dipahami ya terkait dengan akadnya ya, terkait yang diadministrasi saat disyaratkan dalam hutang. Baik, ada lagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Mungkin kita batasi 3 menit lagi ya. Silakan mau langsung untuk bertanya. Kalau agak sulit untuk diketik atau di chat juga boleh, atau by Japri juga boleh. Ya, Sudah cukup. kayaknya sudah selesai ya, sudah cukup. Syukran jazakallahu pada para peserta yang sudah hadir di pagi hari ini. Syukran jazakallahu juga pada Ustadz yang sudah memberikan materi di pagi hari ini. Dipersilakan mungkin sebagai penutup di materi yang bagian 6 ini. Baik, alhamdulillah. Dengan selesainya materi tadi, berarti semua pembahasan perbankan syariah selesai. Sangat panjang, mungkin ada 10 episode ya. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Insya Allah minggu depan kita bahas muamalah kontemporer yang lain ya. Untuk perbankan syariah selesai. Semoga bermanfaat. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas materi di pagi hari ini. Yang mudah-mudahan kita doakan bersama agar Ustaz Condro diberikan kesehatan, keberkahan ilmu, dan mudah-mudahan di pertemuan berikutnya juga bisa kembali memberikan materi terkait dengan fikih muamalah berikutnya. Baik, syukur juga pada para peserta yang sudah hadir di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rezeki daripada pemahaman muamalah ini, dan kita tutup bersama-sama dengan alhamdulillah, alhamdulillah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.